Jamaah rahimakumullah, pernah Luqman Al-Hakim. Siapa yang kenal sama Luqman Al-Hakim? Ada yang kenal sama Luqman Al-Hakim? Jamaah? Hah? Hadis. Luqman Al-Hakim? Bukan. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Luqman ini orangnya hitam. Dia bukan seorang nabi. Dia seorang hamba yang soleh. Hitam rambutnya, keriting, hidungnya besar, pesek, kakinya kasar. Dia disebutkan orang dari Afrika. Tapi Allah sebutkan dia dalam Al-Quranul Karim. Ada apa dengan dia? Allah telah memberikan hikmah kepada dia. Suatu hari komandan dia, atasan dia nyuruh dia potong kambing. Luqman, kau potong kambing. Siap, komandan. Datangkan kepadaku 2 organ yang paling enak di kambing itu. Dipotong kambing. Dia ambilkan lidah dan jantung. Dia berikan kepada majikannya. Ini kamu. Ya, bagus. Keesokan harinya potong kambing lagi. Kau berikan kepadaku organ di tubuh kambing itu yang paling buruk. Luqman ambil lidah dan jantung. Majikannya bingung. Luqman, kemarin aku minta organ yang paling baik, kau datangkan lidah dan jantung. Sekarang aku minta kepadamu organ yang paling buruk, kau bawa lidah dan jantung. Apa kata Luqman? Sidi, katanya, wahai Tuhan, 2 organ itu kalau baik tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau buruk tidak ada yang bisa mengalahkan. Jamaah rahimakumullah, banyak di antara kita yang sakit hati tapi tidak sadar. Hatinya sakit. Salah satu penyakit hati yang menakutkan adalah hasad. Tidak bisa melihat orang lain senang. Lihat temannya naik pangkat, langsung sakit perut. Subhanallah. Apa Ustaz, temanmu naik pangkat kau sakit perut? Iya Ustaz. Ada, nggak tahu kok nggak kuat yang lihat dia naik pangkat. Ada yang tidak bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Melihat temannya ganti motor, Masya Allah, motor baru, Allahu Akbar, kayaknya hasil korupsi. Kenapa kau seudon dari hasil korupsi? Seharusnya kau doakan, Masya Allah, mudah-mudahan motornya bermanfaat. Tapi ada orang yang sakit hati. Orang yang seperti ini tidak akan pernah berbahagia hidup ini. Ada wanita-wanita ibu-ibu yang kalau pulang dari rumah temannya yang kaya raya, pulang laporan sama suaminya. Mas, sampean tahu mas, kenapa? Itu tadi aku ke rumahnya fulana, hordennya harganya 3 juta. Oh iya. Terus mau apa? Mau apa terus? Ada orang-orang yang terpana dengan melihat dunia. Jamaah, penyakit hati ini parah sekali. Penyakit hati itu ada 2. Yang satu namanya syubhat. Orang yang mendapat kerancuan dalam agamanya, tidak yakin sama agamanya. Seperti orang-orang munafik. Di masa Nabi SAW ada sekelompok orang-orang munafik yang mengaku Islam, yang kalau diajak perang nggak mau berangkat, diajak gotong royong nggak datang, diajak makan bersama di depan. Nah, ada orang-orang yang kalau diajak capek nggak mau, diajak pesta datang. Itu orang-orang munafik. Dia tidak percaya dengan Islam, nggak yakin sama Islam. Cuma ya gimana, karena aku lahir di tempat yang banyak orang Islam, aku jadi Islam. Ini bahaya sekali orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini ya yang kita lihat orang mencuri, orang yang berzina. Ingat nih prajurit, tidak ada alasan seorang muslim berzina. Berzina nggak ada alasan. Kenapa? Allah memberikan peluang bagi dia untuk menikah lebih dari 1. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lalu kau masih berzina, Allah sudah berikan yang halal sama kau. Maka sesungguhnya orang-orang yang berzina adalah orang-orang yang sakit hati. Rasulullah SAW melihat ketika Isra Mi'raj,
Ada orang-orang yang makan bangkai. Dia lagi makan bangkai. Sedangkan di sebelahnya itu ada daging-daging yang segar, yang nyaman. Dia makan bangkai yang penuh dengan belatung dan busuk. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berzina. Allah kasih yang halal, dia makan tuh bangkai. Dia makan tuh sesuatu yang busuk sama dia. Ini orang yang sakit hati, syahwatnya sakit. Jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mengobatin hati kita yang sakit? Baik dalam penyakit syahwat atau syubhat. Yang pertama, camkan dalam diri kita. Kita harus sering datang ke rumah Allah. Nih, ini rumah bukan milik komandan, bukan milik batalion. Rumah ini milik siapa? Milik Allah. Baitullah. Masjid itu baitullah. Setan itu kalau dengar azan, setan itu kalau dengar azan lari terbirit-birit. Lahu dura. Nabi menceritakan sampai dia itu buang-buang angin karena dengar azan. Kita kalau dengar azan ke masjid apa enggak? Jamaah dipanggil hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ada di mana kita waktu itu? Di masjid. Dengar azan duduk-duduk sambil makan pisang goreng. Istrinya ngomong, "Bang, sudah azan." Emangnya kenapa? Sudah azan dipanggil. Kok dipanggil komandan datang? Dipanggil Allah kok nggak datang? Kok bukan diundang untuk makan? Kok diundang ke rumahnya Allah Jalla Jalaluhu? Wallahi jamaah, kita tahu orang-orang yang sakit hati, orang-orang munafikin. Apa kata Allah menceritakan tentang mereka? Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu orang-orang munafikin yang pura-pura Islam. Mereka itu kalau diajak salat, mereka bangun mendirikan salat tapi malas-malasan. Kalaupun mereka datang ke masjid, yura'una an-nas, riya, hanya untuk dipuji orang. Dan dia tidak berzikir kecuali sedikit. Makanya sholat ke masjid ini yang paling berat buat orang munafik. Kata Nabi SAW, Nabi itu kalau sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau sering tanya, di absen sama Nabi SAW, "Asyahidun fulan?" Fulan datang enggak sholat? Enggak. Fulan datang enggak? Enggak. Fulan datang enggak? Enggak. Lalu apa kata Nabi SAW? "Lau ya'lamuna ma fihim." Kalau mereka tahu pahalanya sholat berjamaah, pahalanya menjawab azan, la atauhuma walau habwan. Mereka akan datang dengan merangkak ke masjid. Merangkak dia datang ke rumah Allah. Kalau dia tahu pahalanya. Kira-kira kalau orang yang sholat ke masjid dapat duit 100.000, semua setiap ke masjid dapat 100.000. Penuh enggak masjidnya jemaah? Masya Allah, sehari 500.000 Ustaz. Kalau bisa sholatnya 7 kali nggak apa-apa Ustaz, supaya tambah duit. Dan Nabi SAW menjelaskan athqalus salati alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu 2. Salat apa? Isya dan subuh. Salat isya dan subuh. Kenapa sekarang masjid penuh Ustaz? Ini kan salat isya pada penuh ke masjid semua. Ya, karena ada acara. Coba nggak ada acara, berapa sof Mas Wahid? Kalau tidak ada acara, ada kemajuan tanpa maju sofnya. Ada kemajuan apa kemunduran gitu ya. Saya jemaah, yang paling berat salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena orang munafik itu ke masjid hanya untuk dilihat orang. Kalau salat zuhur banyak yang lihat, banyak yang lihat. Dia berangkat ke masjid, ketemu sama komandannya, "Assalamualaikum komandan." Masya Allah. Kemana? Baitullah. Masya Allah. Siang hari, asar masih banyak swipe-swipe-nya. Oh Masya Allah, fulan ke masjid. Maghrib masih kelihatan, isya sudah petang. Subuh nggak ada yang bangun. Ketika itu berat dia mau ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, kita lihat di sini kita menjalankan kebersamaan. Kalau kita berangkat di lapangan, baris di sana. Tadi Mas Wahid sebelum sholat mengatakan sawu sufufakum.
Luruskan saf kalian. Sesungguhnya lurus, rapinya, rapatnya saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Ada seorang prajurit di Merauke. Kemarin saya baru datang dari Merauke, dia cerita, Ustaz, waktu kita sampaikan itu, Ustaz, apa kata prajuritnya? Ya Allah, itu kalau dulu masjidnya sempit, sekarang luas katanya. Ada apa rapat-rapat kata dia? Kita bisa ambil bagian masing-masing kata dia. Bukan, ini kebersamaan. Ketika engkau nempel dengan tubuh saudaramu, di sini kita tidak ada perbedaan, jemaah. Kau dengan komandanmu satu soft kau. Kenapa? Karena kita memang menghadap Allah itu nggak ada bedanya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan jabatan yang membuat orang di soft pertama, di soft kedua, soft ketiga, tidak. Maka tatkala kita ke rumah Allah, kita jaga kebersamaan. Dan masjid ini, kata Nabi SAW, baitu kulli taqi. Semua orang yang bertakwa itu rumahnya adalah masjid. Makanya masjid itu nggak boleh dikunci sebenarnya. Masjid itu kalau mau dikunci bagian intinya. Tapi terasnya orang bisa ke masjid. Mungkin dia di rumahnya sumpah. Mungkin dia capek di rumah. Pernah nih kejadian Ali bin Abi Thalib. Ali itu menantu Rasulullah SAW. Nabi ke rumahnya putrinya Fatimah, ditanya ketika itu lagi siang hari. Nabi SAW mensunnahkan orang itu tidur siang. Tidur siang itu sunnah, walaupun sebentar. Bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Tilu fa inna syaitan la yaqil." Kalian tidur siang, sesungguhnya syaitan itu enggak tidur siang. Dan ternyata ini dipraktekkan di Jepang. Sekarang nih, saya punya teman di Jepang cerita, Ustaz, di situ pabrik itu, Ustaz, ada jam nanti di siang hari mati semua lampu. Semua lampu mati, semua harus istirahat. Walaupun hanya 15 menit. Karena itu akan membuat sel akan lebih segar. Nabi SAW ke rumahnya Fatimah, suaminya nggak ada. Biasanya tidur siang di sana. Maka Nabi bertanya SAW kepada putrinya, Aina ibnu ammiki? Mana anak pamanmu? Ali itu sepupu sama Nabi SAW. Mana anak pamanmu? Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, ghadabani falam yaqil in. Tadi marah sama aku, kemudian dia tidak tidur di rumah. Biasanya seorang suami kalau ribut sama istrinya nggak tidur di rumah. Dia capek, sakit hati, keluar rumah. Apa yang terjadi? Nabi SAW mencari Ali. Ternyata Ali ditemukan di masjid sedang tidur. Maka jamaah, kalau antum punya masalah, jangan ke tempat karaoke. Punya masalah ke warung. Apa mas? Jam 10 kok belum pulang kata dia. Iya, baru ribut sama istri ngopi. Jangan, ke rumah Allah nih. Tapi insya Allah rumahnya ini nggak pernah dikunci, Mas Wahid. Terbuka terus. Terbuka terus, datang ke rumah Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, selesai semua masalah. Nabi SAW kalau punya masalah itu tidak mengadu kepada orang. Kita kalau punya masalah ngadu ke fulan, ngadu sama Allah. Beliau idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Kalau lagi punya masalah, beliau larikan ke sholat. Maka sholat ini adalah tombol hati yang pertama. Kau punya masalah apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Kelak yang awal dihisab pada hari kiamat, hitung-hitungan nanti pada hari kiamat, sholat yang pernah dihitung. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya aman. Kalau antum sholat ke rumah Allah, insya Allah yang lainnya aman. Tapi kalau sholat di rumah, sholat di rumah kan juga sah. Tapi tadi, kenapa kau tidak mau datang ke rumah Allah? Apa yang menghalangimu? Kau sholat di sini dapat berapa pahala? 27. Di rumah dapat berapa? 1 cuma. Kenapa kau tinggalkan rumah Allah? Datang ke rumah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembawa yang kedua itu istighfar. Kau duduk, orang-orang yang menjaga di pos itu sebenarnya punya peluang banyak untuk membersihkan hati. Orang kalau melakukan dosa itu akan ada nokta hitam di hatinya. Terus dia dosa lagi yang kedua, tambah nokta hitam, tambah banyak, tambah gelap hatinya. Tapi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, itu hati akan bersih.
dan engkau akan menjadi orang yang bahagia. Jadi seharusnya orang-orang, ya Masya Allah, prajurit yang di dalam hutan ketika latihan, itu kesempatan dia, tidak ada yang melihat, hanya dia sama Allah. Ketika dia mengatakan astagfirullah, Allah dengar dia, maka itu akan membersihkan hati. Nabi SAW dalam sehari semalam beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Dalam sehari semalam aku istighfar sebanyak 100 kali. Beliau istighfar. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, zikrullah, berzikir kepada Allah. Orang yang galau, yang punya masalah, yang punya problematika, yang hatinya kadangkala ingin bunuh diri. Karena akhir-akhir ini kita lihat, naudzubillah min dzalik, ada suami yang bunuh istrinya. Setelah dia bunuh istrinya, dia bunuh diri. Ada seorang polisi melakukan itu, yang katanya stres. Obat stres itu zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati akan tenang, jemaah? Zikir apa saja. Jangan hanya berzikir setelah sholat. Iya, kita setelah sholat dianjurkan berzikir. Tapi sejatinya zikir ini adalah obat dimanapun kita berada. Allah berfirman, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak sekali. Di antara zikir yang membuat kita jadi tentram hidupnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan pada hari kiamat kelak, habibatani lirrahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kau baca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kau ajarkan kepada teman-teman. Pernah kejadian di Arab ini, ada seorang lagi datang kajian, khotibnya, penceramahnya menceritakan tentang dua kalimat ini. Setelah sholat, ini orang datang kepada penceramah, afwan Ustaz, boleh hadis tadi dicatatkan buat aku, tentang sabda Rasulullah SAW, dua kalimat yang ringan di lidah, yang berat di timbangan, yang dicintai oleh Allah, itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama penceramahnya dituliskan, lalu dikasih. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dihafal. Dia hafal terus. Setelah dia hafal, setiap ketemu orang dia sampaikan. Kadang-kala dia ke supermarket, dia lagi beli mau bayar, dia ngomong sama kasirnya, Mas, mau saya kasih amalan. Amalan apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia naik bus ketemu sama temannya, dia colek tuh temannya, Mas dari mana? Mau saya kasih amalan. Dia nyampaikan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap ketemu orang, karena itu ilmu yang dia miliki. Dia bukan seorang ustaz bisa berceramah. Dia hanya memiliki dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai akhirnya suatu hari dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Turun dari mobil ambulan, dia naik ke apa namanya yang dorongan itu? Apa namanya itu jemaah? Kursi dorong atau meja dorong. Dibuka dadanya, diperiksa sama dokter. Dia terjaga dari pingsannya. Dia lihat dokter. Apa kata dia? Ya tabib, wahai dokter. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu dia meninggal dunia. Kita lihat, kita beramal itu harus istiqomah sehingga mati husnul khotimah. Antum jaga tuh amalan, zikrullah dimanapun antum berada. Tadi Anda sampaikan, tentara ini tidak banyak berbicara, prajurit jarang berbicara, maka dia punya kesempatan besar untuk zikrullah. Kelak pada hari kiamat, pahala zikir antum akan memberatkan timbangan antum dan hati antum akan nyaman. Baik, obat yang keberapa? Yang keempat, ziarah kubur. Datangi kuburan.
Kalau antum mulai melihat dunia, kepingin ini, kepingin itu, istri kepingin mobil, istri kepingin motor, antum pegang istrinya, yuk ikut naik motor. Kemana? Ziarah kubur. Supaya ingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Ingat dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang kunjungi kuburan. Apa tujuan ziarah kubur? Fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ketika datang kuburan nih, wah istri kau lihat nih, orang paling kaya satu Jember mati. Nih komandan pernah nih jadi komandan, mati dia. Semuanya mati. Sehingga keinginan kepada dunia jadi turun. Iya mas ya. Buat apa punya mobil kalau akhirnya kita tinggalkan semuanya? Maka ziarah kubur termasuk mengingatkan kita kepada akhirat, dan itu obat penyakit hati. Orang kalau ingat mati, insya Allah jauh dari dosa. Kira-kira kalau dokter menvonis seorang prajurit, mas kayaknya sampean umurnya tinggal 3 hari. Apa yang dilakukan oleh prajurit ini? Tobat, datang ke masjid sebelum adzan sof pertama. Kenapa? Katanya dokter 3 hari lagi mati gitu. Maka ingat matian itu membuat kita hatinya jadi lunak dan menerima. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, deketin orang-orang miskin. Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Wasiatnya bihubbil masakin wadunumin, agar aku cinta dengan orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kita kalau kumpul sama orang kaya jemaah, kita tidak akan pernah bersyukur. Dan kalau kita melihat hidup model sekarang ini, hidup kapitalisme, hedonisme, orang-orang miskin itu memang di tempat yang terpencil. Orang-orang kaya kumpul jadi satu, sehingga orang kaya tidak pernah tahu sama orang miskin. Rumahnya di tembok pagar tinggi, perumahannya terpisah dari rumah orang-orang miskin, sehingga dia sibuk mencari dunia, terus mencari dunia, jabatan yang dia cari, popularitas yang dia cari, dan tidak pernah bersyukur. Coba dia datang ke rumahnya orang miskin, datang ke rumah orang miskin, lihat rumahnya gubuknya reot, dia kata, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ternyata hidupku lebih nyaman dari dia. Kau bawa sesuatu ke rumah orang miskin, kau lihat rumahnya tanah, tidak pakai tegel, lampunya masih lampu minyak, kau lihat, ya Allah, ternyata Allah memberikan nikmat kepadaku, cuma aku kurang bersyukur. Dengan kita datang ke orang miskin, kita mengamalkan nasihat Nabi SAW. Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Karena itu akan membantu kalian untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jamaah, dulu ada orang kaya namanya Ibn Aun. Dia punya sohib semua orang-orang kaya. Lalu dia merasakan setiap kumpul sama orang kaya, pulang selalu sakit hati. Fulan baru beli rumah, fulan dapat keuntungan sekian, fulan mobilnya baru. Aku merasa mereka lebih kaya dari aku. Akhirnya aku tinggalkan orang-orang kaya, aku kumpul sama orang-orang miskin, aku jadi orang paling bahagia. Kenapa? Kalau kumpul orang miskin, dia merasa paling kaya raya. Lihat, Masya Allah. Antum kalau naik motor, lihat yang naik sepeda. Ada sebagian orang, Masya Allah, naik sepeda, kadang-kala sepedanya sudah tua. Antum naik motor, lihat, Masya Allah, alhamdulillah aku punya motor. Tapi kalau antum lihat yang naik mobil BMW, Allah, kapan anak punya kayak gini? Ketika lewat, Allahu Akbar, nanti ada mobil mewah lagi, Allah, kapan anak punya kayak gini? Antum gak akan pernah bahagia, sakit hati antum. Maka obat supaya kita tidak sakit hati, kunjungi orang-orang miskin. Tadi Anda sampaikan, ibu-ibu kalau baru kumpul sama orang-orang kaya, biasanya ibu-ibu ada yang arisan sama orang-orang miskin. Bikin arisan orang kaya sama orang-orang miskin, jarang. Yang ada arisan sama orang-orang kaya sama-sama orang kaya. Maka di situ dia tidak akan pernah bersyukur nikmat Allah. Dan ingat, kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara kurang bersyukur. Rasulullah SAW mengatakan, uritun nar,
ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, karena mereka kufur. Mereka tidak pandai bersyukur. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kufur sama suaminya. Suaminya ketika itu bawa duit sedikit, "Mas, kok sedikit, Mas? Nggak seperti biasanya. Mas, aku susah hidup sama kau kayak gini. Engkau tidak pernah membuat aku bahagia. Fulan, Masya Allah, istrinya dibelikan emas, istrinya dibelikan, kau tidak pernah memberikan aku sesuatu." Ini yang menyebabkan wanita masuk neraka. Tapi wanita yang pandai bersyukur tadi, dengan datang ke rumah orang-orang miskin, datang ke rumah mereka, kunjungin mereka, insya Allah hatinya akan bersih dan akan menerima. Nabi pernah berpesan, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Irda bima qasamallahu lak." Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang paling kaya itu orang yang nerima aja. Dimanapun dia dikasih jabatan, dimanapun dia diletakkan, dia akan mengatakan, "Ya Allah, kalau itu yang kau berikan kepada aku akan ridha." Pernah seorang sahabat Nabi, Imran bin Husain, dia itu sakit selama 30 tahun atau 20 tahun. Dia itu lumpuh di atas ranjang, sampai ranjangnya itu dilobangin untuk buang kotoran. Teman-temannya membesuk dia, teman-temannya pada menangis melihat sahabat Nabi hidup seperti ini. Apa kata Imran bin Husain? "Amma ana faradin, adapun aku ridho dengan apa yang Allah berikan kepada aku." Maka kita pun apabila ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan jadi orang paling kaya dalam kehidupan ini, orang paling nikmat. Kalau kau sakit, kau lihat ada orang yang lebih parah sakitnya daripada dirimu. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan tombol hati ini adalah membaca Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kita turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh buat penyakit-penyakit hati. Kita yang orang Islam, dalam sehari berapa kali kita buka Al-Quranul Karim? Kalau dokter memvonis orang sakit jantung, lalu dia operasi jantung, tiap hari dia minum obat. Dan dokter mengatakan obatnya ini kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Kita lihat orang-orang yang sakit jantung, sampai mati dia minum obat. Dan obatnya banyak, satu kresek obatnya. Terus dia beli, karena dia tahu dia sakit. Kita pun yang sakit hati harus senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Paling enggak tiap hari 1 ayat. Jangan berangkat kerja, jangan berangkat tugas kecuali Qurannya sudah dibuka. Walaupun 1 ayat. Kau buka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alhamdulillah. Berangkat kerja. Enggak apa-apa. Artinya paling sedikit kita baca 1 ayat. Dalam 360 hari antum membaca 360 ayat. Kalau tiap hari 1 ayat. Tapi kalau antum kadang-kala 2 ayat, kadang-kala 5 ayat, kadang-kala 10 ayat, kadang-kala 1 lembar, tapi tiap hari. Yang penting itu istiqomah. Jangan sampai sebagian orang Masya Allah baca hari ini 1 juz, setahun nggak baca. Itu nggak baik. Seperti kita lihat orang olahraga. Olahraga itu kalau tiap hari walaupun sedikit sehat. Begitu pula orang yang membaca Al-Quranul Karim. Sekali-kali kau baca artinya. Masa orang Islam sholat sudah 50 tahun tidak faham dengan artinya Al-Fatihah. Imamnya baca wadduha wal laili idza saja, nggak faham sama artinya wadduha. Ada orang yang Masya Allah umur 40 tahun hafalan Qurannya tetap trikul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berapa umurnya? 40 tahun. Masya Allah. Coba tiap tahun antum nambah 1 surat. Berarti umur 40 tahun berapa surat antum hafal? 40 jemaah. Apa nggak bisa 1 tahun 1 surat sama? Apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini? Kau punya waktu luang yang banyak. Kau ingin naik pangkat, kau ingin sukses, tapi kenapa engkau tidak ingin naik pangkat di akhirat?
pangkat orang di akhirat itu ikut Quran. Di akhirat itu ada 100 singkatan, 100 derajat. Akan dikatakan kepada orang yang baca Quran, Iqra, kau baca Quran. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau biasa tartilkan di dunia. Sesungguhnya akhir kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Quran ini tombok hati. Antum baca Quran tiap tahun 1 surat. Jamaah, cuma kita yang Islam dari lahir itu kadang-kala meremehkan Al-Quranul Karim. Saya berjumpa dengan teman dari Itali, baru masuk Islam 2 tahun. Namanya Muhammad Yasin. Masih banyak tato di tubuhnya. Baru 2 tahun masuk Islam. Sudah hafal 20 juz. 2 tahun masuk Islam hafal berapa? 20 juz. Antum yang 20 tahun Islam berapa juz? Setengah juz. Alhamdulillah setengah juz. Tiap hari juz tomat, juz apokat, juz ini, Qurannya nggak pernah. Maka tolong semangat jamaah, baca Qurannya. Itu tombol hati buat kita. Yang pertama apa? Sholat. Usahakan sholat di rumah Allah. Dimanapun kau berada di hutan, 5 orang bisa sholat berjamaah. Nggak bisa sendiri-sendiri. Sholat. Yang kedua, istighfar. Istighfar banyak modelnya, kau baca yang kau suka. Yang ketiga, zikrullah. Zikir, banyak zikir itu. Kau baca salah satunya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang keempat, ziarah kubur. Kalau hatimu sudah mulai keras, suka berbuat dosa, suka kemaksiatan, kau datangi kuburan itu. Nggak harus kuburan orang Islam, jemaah. Karena tujuan ziarah kubur ini ingat mati. Kalau doa, kita punya orang tua, kita doa nggak harus ziarah kubur. Kau di masjid kau doakan orang tua. Kau di hutan kau doakan orang tuamu. Tapi untuk ingat mati, ziarah kubur. Dan kalau kuburan orang Islam dianjurkan untuk baca doa buat mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahiqun. Yang kelima, dekat sama orang-orang miskin. Cintain mereka. Insyaallah hatimu tidak akan keras. Yang keenam, apa jemaah? Baca Al-Quran dan tambah hafalannya. Tambahin hafalan Quran. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang hatinya sehat. Karena syarat masuk surga jamaah harus yang hatinya sehat. Kalau hatinya sakit penuh dengan penyakit, dia tidak akan masuk surga. Barakallahu fiikum.